Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 20 Mei 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Jadi kalau dilihat untuk kemarin goldnya itu cenderung bergerak tidak jelas ya, bergerak sideways seperti yang sudah saya duga sebenarnya. Ini sih sebenarnya kalau ditanya analisa hari ini sih sama aja kayak analisa kemarin sih sebenarnya ya, nggak ada perubahan. Dari segi support resistance saya rasa ini masih sama, tidak memberikan kita kejelasan apapun ya kan. Karena kalau dilihat dari segi daily time frame juga marketnya tidak tidak close di atas 3250, reject dari 3250 ya kan. Jadi otomatis ini ya saya rasa masih ada kecenderungan ini marketnya bergerak sideways. Kemarin di sini secara daily berarti kita punya satu resistance trend line yang bisa ditarik sebenarnya ya, dari sini kena di sini, kena di sini, dan kena di sini, dan semuanya sudah dites resistance trend line. Jadi update aja untuk resistance trendline yaitu dari sini, dari yang di tanggal tanggal 13 Mei, yang dimana ini adalah H4 swingnya ya, H4 swing. Karena sekali lagi kalau kalian ingat ini adalah H4 swing, ini adalah ya, ini adalah high low lower high lower low, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Ini masih bisa menjadi lower high baru ya. Di sini yang high kemarin tertinggi kemarin, karena kalau dilihat ini kan high tertingginya. Jika semisalnya ini memang market yang ngebuat lower high yang baru, maka di sini adalah ada di harga 3252,02. Market kemarin tidak bisa melewati lower high di 3252. Jadi ini ada potensialnya adalah lower high yang baru. Tapi kalau dilihat pergerakan marketnya kan ketika dia turun, naik, berusaha membuat lower high baru, turun. Nah, di sini marketnya malah reject naik. Nah, disinilah yang saya katakan sedikit dilema. Kenapa dilemanya? Di sini dia ngebuat potensialnya lower high, tapi di sini potensialnya ngebuat higher low. Dan di sini terbukti marketnya berhenti, tetapi berhenti ya tidak melewati dari calon lower high baru yang tadi di harga 3252 ya kan. Jadi ya udah, kalau udah kayak begini pergerakannya otomatis bergerak sideways untuk sekarang ya. Tidak ada kejelasan apakah marketnya masih mau naik atau untuk turun saat ini. Kalau berdasarkan news sih sebenarnya kita nggak ada berita apapun sih sebenarnya ya, dari segi fundamental update itu tidak ada. Kalau dilihat kemarin ada Presiden Donald Trump speak itu lebih kepada masalah Rusia dan Ukraina sih kemarin itu ya, masalah Ukraina dan Rusia, yang dimana sekali lagi Trump itu menginginkan adanya perdamaian ataupun real gencatan senjata antara kedua negara tersebut gitu kan. Itu adalah visi misi dari Trump ketika sudah menjabat di presiden ya kan, menjadi presiden. Cuman ini masih belum jelas ya apakah real akan terjadi gencatan senjata dan perdamaian, kita nggak tahu. Jadi kalau dilihat dari XAUUSD flow-nya sekarang bisa saya katakan masih belum jelas, tidak ada kejelasan sama sekali. Kalau dilihat dari segi daily, indikatornya pun flat ya, RSI flat masih di bawah 50. Kemudian secara stokastik ini masih flat juga di bawah 30 ya kan. Ini masih flat sekali, tidak memberikan kita kejelasan apapun ya kan. Dan kalau dilihat dari segi H4 marketnya juga kembali flat ya. Secara stokastik ini masih malu-malu kucing untuk bisa masuk ke zona overbought. Kemudian dari segi RSI ini juga marketnya masih malu-malu untuk antara dia mau naik beneran atau mau turun beneran. Ini literally masih malu-malu ya. Untuk hari ini secara kalender ekonomi kita nggak punya berita apapun sih nanti malam ya. Nanti malam kita nggak ada berita apapun. Cuma ada beberapa member FOMC
Ada Barkin, Bostik, ada Colin, kemudian ada Musalem, kemudian ada Kugler, ada Daily, ada Hamek, banyak sekali ya. Jadi nanti malam sih nggak terlalu gimana sih. Hari ini kita ada G7 meeting ya. Nggak tahu deh apakah G7 di sini bakal mempengaruhi gold ataupun mempengaruhi bagaimana, saya pribadi nggak tahu ya. Yang penting hari ini ada meeting G7 yang dimana kita tahu G7 itu adalah negara-negara besar kayak Amerika, kemudian Eropa, Inggris, Jepang, apa lagi ya, pokoknya saya lupa lah, pokoknya 7 negara tersebut ya G7. Jadi apakah ini bakal berpengaruh? Mungkin aja kalau semisalnya ada ya suatu hal yang benar-benar bisa memberikan dampak lumayan ke market ya. Tapi ingat hari ini kita nggak punya news sama sekali, jadi harap diperhatikan ya pergerakannya nanti pada hari ini. Oke, kalau dilihat secara technical, kalau dilihat sekarang H4 sih ini masih sama ya. Di bawah 3180 ini masih sama, dan di sini sepertinya saya bisa kasih immediate support ya yang bisa saya update, yaitu ada di harga 3215. Ini merupakan immediate support untuk di time frame H4 ya, immediate ya. Ini saya buat di H4. Oke, jadi kalau ada yang masih ngide buat nge-sell, ini sekiranya 3215 wajib tutup di bawah ya. Wajib tutup di bawah 3215 secara H4 kalau ada yang mau nge-sell ya kan. Tapi tetap di sini yang valid untuk sementara adalah di 3180. Ingat ya, kita masih punya gap yang belum ditutup di harga 3200-an. Ya, kita masih punya gap di sini yang belum ditutup. Ya, ini gapnya masih belum ditutup sama market, jadi harap hati-hati. Di beberapa broker sih ini masih belum ditutup ya. Kalau dari segi Owanda ini udah ditutup. Ya, belum sih, masih sisa 8 pip ya kan. Di beberapa broker saya rasa ini belum ditutup sih untuk penurunan kemarin. Saya rasa belum semua broker itu ditutup gini ya, gap hari Senin. Jadi hati-hati aja ya. Intinya sih menurut saya ini kita masih punya gap di bawah di sekitaran 3200. Kemudian kalau dari segi H4 lagi, ya ini nggak ada gimana-gimana sih sebenarnya ya. Kalau H4 mau bullish ya otomatis H4 harus lewat angka cantik 3250. Udah itu doang sih ya. Itu doang, di atas 3250 baru bisa dikatakan marketnya bisa lumayan naik, atau enggak minimal ini close di atas trend line ya kan. Close di atas trend line, nabrak 3250 turun, atau enggak close di atas 3250 ya kan. Close di atas 3250, nabrak 3267, kemudian retrace turun, nanti kalian bisa ngide buat ngebuy. Tapi ini masih time frame H4 ya. Yang dimana ini kalau semisalnya memang marketnya volumenya naik, ya udah kita prefer buat ngebuy, karena sekali lagi jika memang prefer buat ngebuy dan market benar-benar break dari satu support become resistant di 3267, supply hilang, resistant trendline hilang di atas 3250, berarti positif marketnya bisa nutup gap. Udah itu doang, gampang ya. Jadi kalau misalnya marketnya sekarang masih malu-malu kucing, mau naik ataupun mau turun, ya udah ini yang dinamakan tidak jelas marketnya. Ya. Dari segi H1 kalau dilihat apakah 3215 bisa dijadikan patokan untuk H1? Untuk sekarang sih ini tidak bisa ya. H1 M30 ini bisa digabungkan sih menurut saya ya. Ini bisa dijadikan gabungan untuk antara H4 dan juga H1 supportnya. H1 dan juga M30 diikuti dengan M15 enggak ya. Berarti di sini adalah H4 dan H1. Oke. H4 dan H1 ada di harga 3215 sampai di 3212. Jadi otomatis ini marketnya tadi sudah turun ya, nge-retest 3214 kemudian naik. Dan ini apakah potensial masih bisa lanjut naik? Kalau ada yang mengesel, sekali lagi ini karena kondisi masih belum jelas, lebih baik break di bawah support baru mengesel. Kalau mau ngebuy sekarang, apakah kita bisa ngebuy di atas resisten? Untuk sekarang sih kita punya immediate resistance yang oke lah ya, bisa dikatakan, yaitu ada di harga 3230
3234 ya. 3234 ini adalah resisten yang rasanya sebentar. Ini berarti harus di sini deh. 3234,75 ya, itu lebih prefer sih. Ya, itu lebih prefer di 3234,75. Jadi kalau ada yang nge-buy, hati-hati di sini juga ada trend line ya. Ingat ini trend line turunnya adalah trend line yang ada di time frame H4 plus yang ada di daily. Jadi harap diperhatikan trend line ini sudah dites berkali-kali ya. Tapi kalau dilihat ketika dia ngetes turun, ini seperti kekuatan sellernya sih belum masuk ya, ataupun sellernya ini sepertinya tidak mau nekan harga lebih lanjut ke bawah sih, karena sejatinya kalau memang ini merespek trend line yang kedua atau ketiga kalinya, harusnya ini kita bisa melihat penurunan sih. Tapi di sini ketika dia ngetes turun, ngetes lagi, ini marketnya flat ya. Jadi bisa dikatakan kemungkinan ini seller tidak terlalu banyak yang masuk di sekitaran trendline dan mendekati area 3250. Jadi saya rasa kalau ada yang nge-buy di atas 3234 bisa aja, tapi harap hati-hati ya. Karena saya nggak tahu kapan volume seller itu bisa masuk lagi ya kan. Apakah ketika dia break nyampe sini sedikit kemudian langsung ditekan turun juga bisa. Ya, tapi untuk sekarang memang kita punya satu support become resistance minornya yang ada di harga 3234. Jadi kalau semisalnya mau ambil buy nanti tipis di atas ini ya silahkan. Kalau ada yang mau nge-sell di bawah 3222 apakah bisa? Kalau ada yang ngide ya, ini sih berat sih sebenarnya ya. Bahkan sampai M5 pun sepertinya rada susah sih. Di M5 kita punya demand di sini masalahnya ya. Di M5 kita punya demand, jadi saya rasa di sini kalau ada yang mengesel di bawah, tetap pilihannya cuma harus break di bawah 3215 sampai di bawah 3212. Kalau sell di 3234 ini nggak terlalu banyak ada supply yang bagus sih sebenarnya ya yang di sini. Ini sih sebenarnya sudah diambil ya kan, sudah diambil. Jadi kalau ini marketnya naik lagi sampai sini, saya rasa tidak akan terlalu banyak penurunannya. Saya rasa seperti itu. Ya, jadi kalau dilihat mau nge-sell di sini apakah boleh? Ya, ini menjadi kesempatan sell terakhir aja sih sebenarnya. Karena kalau ini break ya, berarti bisa potensialnya adalah naik ekstrim sampai 3250, tapi sekali lagi saya nggak tahu apakah bakal ada seller lagi yang masuk atau enggak, bagaimana saya kurang tahu ya. Kalau ada yang mau nge-sell sekali lagi better adalah di bawah 3215 secara H4 atau enggak 3212 secara H1 baru enak buat nge-sell. Jadi seperti itu ya. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ini sebenarnya tidak ada update yang gimana-gimana sih. Dan ingat ya, di sini kita masih punya satu liquidity ya. Kita masih punya satu hutang liquidity yang belum diambil di sini. Jadi kalau misalnya marketnya break kenceng ke bawah nanti karena sesuatu atau enggak emang karena volumenya masuk, ini bisa lanjut turun sampai nge-sweep semua liquidity level 1, 2, 3. Ya, sampai 3170. Itu ekstrim sih, cuman ya siapa tahu. Oke, jadi hati-hati. Tetap waspada karena kondisi sekarang masih belum jelas, tidak ada kejelasan marketnya mau naik atau turun, secara fundamental juga masih flat. Jadi harap diperhatikan kalau ada yang mau trading ya. Karena kalau saya pribadi ketika market masih belum jelas, tidak ada skenario baru dari fundamental, saya prefer buat sideline dulu ataupun minggir dulu ya. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.